Kelompok loyalis inilah yang menghambat pemeriksaan Anda. Gini, Bang, kalau terkait dengan perlindungan, saya percaya perlindungan terkuat itu bukan dari partai, bukan dari kerabat, bukan dari penguasa, tapi dari ketaatan kepada aturan hukum, ketaatan pada regulasi. Saya pernah ditanya, Bang, Mas, Anda ini pegangannya apa? Saya bilang dua hal nih. Saya menyandar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua menyandar kepada aturan. Udah itu aja. Karena itulah yang melindungi kita. Bukan yang lain. Jadi, kalau kita berada di pemerintahan, maka perlindungan terkuat adalah ketaatan kepada prosedur. Itulah yang membuat kita bisa terselamatkan dari urusan apapun. Anies berkarir di luar negeri aja. Ada yang usul saya ke lembaga-lembaga internasional, ada yang berusul saya untuk mengajar di kampus-kampus di luar negeri. Saya jawab tidak, insya Allah tidak. Saya mencintai Indonesia secara tanpa syarat. Di sini saya dilahirkan, di sini saya dibesarkan, dan di sini saya akan berjuang. Kecintaan pada Indonesia membuat saya tidak akan bisa meninggalkan tanah ini. Saya akan tetap berada di Indonesia. Saya akan tetap berkarya di Indonesia. Saya akan tetap berjuang di Indonesia bersama dengan saudara-saudara sebangsa untuk membuat Indonesia lebih adil, lebih sejahtera bagi semuanya. Saya tidak akan meninggalkan Indonesia dan bekerja di tempat lain hanya karena situasi yang saya hadapi. Insya Allah ini akan terus menjadi pegangan saya ke depan. Tentu saya akan berkiprah di banyak tempat, tapi basis tetap di sini dan bekerja skripsi berat bersama banget. dengan saudara-saudara sebangsa. Kenapa skripsi berat? Skripsi itu pekerjaan yang kita kerjakan sendiri. Jadi nggak harus membebani. Dan fokus saja pada outline yang sudah disiapkan. Terus, ini prinsip nih, kalau bikin skripsi. Skripsi yang bagus adalah skripsi yang selesai. Pegang itu prinsipnya, selesaikan skripsinya. Maka itu skripsi yang bagus. A good thesis is a done thesis. Tapi buat yang berhasil, Anda harus kerja keras. Ini adalah kesempatan yang terbuka pada Anda di saat yang lain menginginkan tidak dapat. Karena itu, bagi yang berhasil, maka bersiaplah untuk kuliah dengan serius, untuk memanfaatkan kesempatan yang dibukakan ini sebagai kesempatan pengembangan diri yang serius. Jangan disia-siakan. Dan jangan pernah merasa ini adalah keberhasilan paripurna yang terakhir, bukan. Ini adalah keberhasilan satu tahap. Sesudah ini, Anda akan punya tantangan-tantangan baru lagi. Jadi bukan kemudian selesai, udah diterima nih SNBT, sesudah itu maka selesai semua urusan, bukan. Anda lolos, tapi lolos untuk apa? Lolos untuk belajar, lolos untuk mengembangkan diri di mana? Di kampus. Jadi bersiaplah untuk jadi mahasiswa yang produktif, mahasiswa yang aktif di dalam kelas dan aktif di luar kelas. Dan jangan menurunkan semangat untuk kerja keras. Kadang-kadang gini, kita punya rencana, kita punya target. Ketika target itu tercapai, lalu kemudian kita istirahat. Merasa sudah tercapai. Nah, jadi kalau targetnya lulus SNBT, lalu merasa sudah tercapai, sesudah itu kemudian relax, bahaya. Jadi, tempatkan keberhasilan SNBT ini sebagai cara untuk bisa tambah prestasi, tambah pengalaman. Jadi targetnya bukan SNBT-nya, tapi kuliah yang penuh dengan pengalaman, ya. Terus yang kedua, bagi yang belum lulus, yang tadi saya baca ya, beberapa yang nggak lolos.
Ini selalu ada pertanyaan, apakah saya mengecewakan orang tua saya? Apakah masa depan saya gelap? Apakah saya bisa bangkit lagi? Apakah ini akhir dari sebuah usaha? Nah, teman-teman semua, ketika kita tidak berhasil meraih yang kita rencanakan, jangan pernah putus asa. Jangan pernah membayangkan ini pemungkas. Masih banyak kesempatan yang akan terbuka. Jadi saya cerita sedikit ya pengalaman saya. Saya dulu Abah bantu semangatin bisnis lagi bangkrut. Sedih bener Abah, ingat emak, ingat istri, ingat anak. Ya, ini bukan hal yang ringan dari murid otodidak. Kebangkrutan itu pahit, kebangkrutan itu berat, dan itu bisa traumatik. Tapi jangan pernah merasa kebangkrutan itu permanen. Kebangkrutan itu peristiwa, bangkrutan itu event. Bersiaplah untuk bangkit lagi. Tengok apa yang dikerjakan kemarin yang tidak boleh diulang. Lalu ke depan, yang tidak boleh diulang itu jangan diulang. Dan ingat, Anda bukan orang pertama yang bangkrut. Banyak orang mengalami kebangkrutan, bangkit lagi, dan sukses melampaui kondisi sebelum bangkrut. Jadi, pandang ini sebagai satu proses menuju bangkit. Seperti anak baru belajar jalan. Jatuh, ya bangun lagi. Jatuh, ya bangun lagi. Maka bersiaplah untuk lebih baik, bikin koreksi. Habis itu, dan jangan terlalu sentimental. Boleh ingat sama abah, ingat sama emak, ingat sama istri, ingat sama anak, gak apa-apa. Tapi jangan dibawa perasaan terlalu jauh. Kemudian, waduh, jadi segalanya serba berat. Saya pernah bilang, kalau ada orang lain bisa survive, maka kita juga bisa survive. If others can survive, I will survive. Ya. Oke, by the way, hari Minggu siapapun besok yang Gus berungkap Imin itu jangan sampai di kemudian hari harus mendelete yang ditulis. Ketika seseorang mendelete yang ditulis, maka itu sebenarnya dia sedang mengatakan saya malu pada diri saya sendiri. Nah, jadi saya kalau melihat ini